Kembali kita akan membahas bedah hukum yang datang dari kasus salah seorang pekerja. Kita sebut saja namanya Mr. X ya. Mr. X ini pernah kerja di sebuah perusahaan namun tidak ada tanda tangan kontrak. Sudah kerja 7 bulan, lalu suatu hari beliau dipanggil ke kantor dan kata HRD sudah habis kontrak. Padahal menurut si Mr. X ini kontrak kerja tidak pernah ada. Lalu dia minta bagaimana solusinya. Di video kali ini gua akan bedah secara tuntas kebohongan oknum HRD yang pakai taktik kontra goib. Saya juga akan bongkar dasar hukumnya dan akan kasih tahu kepada kalian bagaimana cara skakmat oknum-oknum HRD yang memakai cara yang demikian. Nah, apabila kalian yang menonton video ini sedang berada dalam kondisi yang demikian, tonton video ini sampai habis ya, jangan sampai di skip. Halo sobat teman, sebelum kita berbicara tentang PHK, kalian harus paham dulu konsep dasar di mata hukum. Banyak oknum HRD yang secara sengaja tidak memberikan kontrak tertulis untuk ngetes mental kalian. Mereka pikir kalau tidak ada kertas berarti kalian bukan karyawan yang sah. Nah, saya mau katakan itu salah besar bos. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, tepatnya di pasal 1 angka 15, yang namanya hubungan kerja itu sah kalau terjadi ada 3 unsur pokok di dalamnya. 1, ada pekerjaan. Maksudnya di sana kalian disuruh melakukan suatu pekerjaan, bukan hanya sekedar main ke kantor. Yang kedua, ada perintah, yaitu ada atasan, mungkin supervisor atau mandor yang mengatur jam kerja. Yang ketiga, ada upah. Maksudnya kalian dibayar rutin setiap bulan. Begitu 3 unsur ini terpenuhi, yaitu kalian kerja, adanya atasan, serta kalian digaji, maka selamat. Pada saat itu kalian sudah sah menjadi pekerja di mata hukum, walaupun kalian tidak pernah memegang selembar kertas surat kontrak kerja. Ingat, hukum di negara kita melindungi pekerja, bukan melindungi kertas. Sekarang kita masuk kepada intinya. Gimana nasib Mr. X tadi yang sudah bekerja selama 7 bulan? Apakah dia karyawan kontrak atau permanen? Hukum di Indonesia itu tegas. Kalau perusahaan mau mempekerjakan orang dengan status PKWT atau kontrak, janjiannya wajib dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan jelas kapan dimulainya dan kapan berakhirnya. Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan jadi pelindung mutlak di sini. Apabila perusahaan malas atau sengaja tidak memberikan kontrak secara tertulis dimulai dari awal masuk, maka hukum langsung memberikan sanksi secara otomatis kepada perusahaan tersebut. Sanksinya apa? Yaitu status si pekerja secara otomatis langsung naik menjadi PKWTT atau permanen. Artinya si Mr. X ini tadi di mata hukum merupakan karyawan tetap. Jadi apabila oknum HRD ini bilang kontraknya habis, maka itu adalah pembohongan publik yang cacat hukum. Lalu gimana kalau seandainya oknum HRD ini memanggil? Saya mau katakan jangan panik ya, tetap tenang. Kalian lakukan 3 langkah taktis ini. Ini disebut strategi ya. Langkah yang pertama yaitu biasanya oknum HRD akan menyodorkan kertas kepada kalian, entah itu surat clearance atau surat yang lain segala macamnya ya, yang berhubungan dengan ketika kalian berada pada perusahaan tersebut. Jadi saya mau katakan ketika kalian disodorkan kertas tersebut, apapun itu judulnya, jangan mau tanda tangan, karena apabila kalian sudah langsung tanda tangan, posisi kalian yang sudah kuat, yang tadinya di atas angin, langsung menjadi lemah. Langkah kedua adalah bicarakan secara baik-baik dengan pihak HRD-nya. Katakan kepada mereka, Pak atau Bu, selama 7 bulan ini saya bekerja, tidak pernah mendapatkan
atau menandatangani surat kontrak kerja. Maka berdasarkan pasal 57, status saya otomatis menjadi karyawan tetap atau permanen. Apabila Bapak Ibu HRD mau mem-PHK, silakan saja bayar pesangon saya sesuai aturan PHK karyawan tetap, bukan aturan habis kontrak. Nah, saya sudah buat videonya apa saja yang menjadi hak karyawan permanen. Kalian periksa ya di bagian short dari channel ini. Nah, langkah yang ketiga, apabila setelah mengatakan yang demikian, pihak oknum HRD ini mulai ngegas dan tambah marah, kalian langsung keluar saja buat surat perundingan bipartit. Nah, di sana kalian lampirkan juga bukti-bukti kalian yang ada pada saat selama kalian bekerja. Mungkin diantaranya slip gaji, atau foto, atau mungkin seragam, atau ya segala sesuatu yang berhubungan ketika kalian berada dalam perusahaan tersebut. Nah, buat teman-teman, apabila kalian ada yang pernah dalam kasus yang demikian, lalu kalian berkata, oh sudah terlanjur tanda tangan nih, bagaimana itu? Jujur, saya katakan, apabila kalian sudah terlanjur tanda tangan, di sana sisi kalian sangat lemah. Karena ada pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang kesepakatan. Tapi jangan khawatir, masih ada celah ya. Kita bisa menggunakan dalil cacat kehendak atau pasal 1321 KUH Perdata. Artinya, kesepakatan itu bisa dibatalkan kalau tanda tangan kalian karena ditipu atau dibohongi. Besoknya, kalian harus segera membuat surat tertulis kepada HRD tersebut yang menyatakan kalau kalian mencabut tanda tangan pada dokumen yang pernah kalian tanda tangani karena kalian diberikan informasi yang tidak benar terkait dengan kontrak habis. Lalu bawa surat pencabutan itu serta bukti-bukti slip gaji. Kalian pergi ke Disnaker di bagian hubungan industrial. Jadi biar mediator negara yang turun tangan buat menghadapi oknum perusahaan tersebut. Jadi kawan-kawan pekerja, ketidaktahuan kalian sebagai senjata yang mematikan buat para oknum HRD nakal. Kalian itu bukan robot yang dipakai terus lalu dibuang tanpa aturan. Untuk kalian ingat, setiap hak pekerja dilindungi oleh negara. Jadi mulai sekarang simpan baik-baik slip gaji kalian ya, ID card kalian, karena itu bisa jadi senjata bagi kalian untuk membela hak kalian. Kalau perusahaan bermain-main dengan kontrak kerja, jangan lupa sebarkan video ini ke grup WhatsApp kalian sesama teman-teman pabrik sehingga semakin banyak para pekerja yang melek hukum dan nggak gampang dibodohi. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat kerjanya dan jaga kesehatan. Ingat, jangan pernah takut untuk menuntut hak kalian. Karena itu, keringat kalian sendiri. Sampai jumpa di bedah kasus hukum yang berikutnya. Salam keadilan.